Buah mangga mateng di pohon. Hai Besti, ngopi dong. Semoga semua aman terkendali ya. Masih edisi requestan dari Besti Sri Kandi. Film yang akan saya ceritakan alur ceritanya kali ini adalah film Exorcist Vengeance. Agak belepotan gini ya ngucapinnya. Maklum, lidah Sunda. Film ini rilis tahun 2022. Film ini mengisahkan, kuy aja lah ya, langsung simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep, check in yuk. Di awal cerita kita dipertontonkan dengan seorang wanita yang tak lagi muda. Dia adalah Agnes. Duh, jadi insecure nih, namanya kalah sama nenek-nenek. Dia sudah lama sakit, katanya sih ini bukan sakit medis. Terlihat dia sedang gogorowokan manggil seseorang. Dia memanggil Magda, asisten rumah tangga yang merawatnya. Ini rarainya. Magda melihat majikannya tak sadarkan diri, tapi tiba-tiba dia tersadar, kemudian menancapkan sebilah pisau di meja sambil mengucapkan sesuatu pada Magda. Tak lama dia langsung mendodet lehernya sendiri dan memegang wajah Magda agar membuka mulutnya, seperti sedang mentransfer energi gaib. Singkat cerita, nenek tua itu pun metong akibat sayatan pisau di leher. Di scene lain terlihat Patrick, anaknya Agnes, sedang diinterogasi pihak kepolisian atas kejadian kematian ibunya. Patrick mengatakan kalau ibunya divonis dokter mengidap penyakit demensia. Makanya Patrick meminta adik serta saudara jauhnya untuk menjaga dan merawat ibunya. Patrick juga mengutarakan sebelum ibunya meninggal, dia terlihat beda, bukan seperti ibunya yang dia kenal. Di scene berbeda, terlihat Magda yang mulai aneh sejak kejadian itu. Magda seperti merasakan hal-hal aneh pada dirinya. Dia sering muntah paku. Ups, muntah darah maksudnya. Saat Rebecca cucunya nenek Agnes melihat ke lantai, ada sebuah simbol. Nggak tahu simbol apa. Yang jelas bukan simbol Maxim Zeus. Melihat Uut yang menjijikkan, Rebecca pun keluar kamar. Namun saat Rebecca kembali masuk ke kamar, terlihat Magda yang sedang dirasuki dedemit. Rebecca bergegas keluar, maybe takut diciwit. Are you okay? Scene berpindah pada seorang lelaki tua yang masih terlihat gagah. Dia adalah Pastor Yosef. Dia merupakan seorang pengkhotbah di kota tersebut. Dia diberi tugas oleh uskup. Uskup adalah seorang pemimpin gereja. Dia diberi mandat untuk membantu sesama yang dalam kesulitan dan membutuhkan bantuannya. Yosef pun segera menjalankan perintah uskup. Dia mendatangi rumah Agnes. Magda, sang asisten rumah tangga, seperti sering dirasuki dinamit jahat. Patrick kemudian mengenalkan Yosef pada keluarganya. Di sana nampak seorang pemuda yang bernama Nick. Dia merupakan cucunya Agnes. Dia tidak mempercayai hal gaib. Tak lama, Yosef meminta Rebecca untuk mengantarnya ke kamar Magda. Sesampai di kamar, kondisi Magda sungguh mengkhawatirkan. Dia jadi terlihat lebih tua dari umurnya. Surely this would be better coming from you. Yosef segera mengeluarkan peralatan tempur yang isinya azimat untuk mengusir roh jahat. Yosef meminta Rebecca untuk membacakan mantra-mantra saat proses pengusiran. Yosef mulai melakukan ritual. Rebecca mulai melakukan tugasnya membacakan mantra sesuai instruksi Yosef. Tak lama, Magda pun terlihat seperti pusing. Kayaknya roh jahat habis pesta Amer deh, jadi kapal oleng, Kapten. Ternyata roh jahat yang merasuki Magda mengenal Pastor Yosef. Keren nih Pastor, nggak hanya famous di kalangan manusia, tapi di kalangan dedemit juga. Roh itu mengetahui kejadian kelam yang menimpa kematian istrinya Yosef. Rohnya jadi semakin agresif. Aktif banget ya bun. Segera Yosef mengikat Magda di atas ranjang. Rohnya juga bawel banget kayak mak-mak komplek lagi ngegibah. Yosef langsung menyumpal mulutnya dengan spray, kemudian mengunci kamar. Saat malam, Nick seperti melihat seseorang memasuki rumah. Saat dia mendekati, tiba-tiba Nick didodet lehernya menggunakan ujung mata panah. Nggak tahu itu siapa. Nick pun wafat.
Di keesokan pagi, Rebecca masuk ke kamar Yosef menyuruhnya untuk sarapan. Di sana terlihat percakapan Rebecca yang sepertinya merindukan sosok Agnes neneknya. Dia juga curcol sedikit menceritakan bagaimana neneknya semasa hidup. She wanted the house to stay in our name. She was traditional. Setelah itu, Yosef pergi sarapan. Di sana sudah ada Christine yang menanyakan Nick anaknya kenapa tak terlihat di meja makan. Dia meminta Rebecca untuk segera menelponnya. Saat ditelepon, ternyata HP-nya berdering di belakang kursi tengah. Semua menuju ke arah suara telepon. Mereka melihat Nick sudah tidak bernyawa. Kematian Nick membuat keluarga berduka. Yosef akhirnya angkat bicara kalau iblis di rumah ini mulai bekerja pembantu rumah tangga di sini. The devil is at work in this house. Your housekeeper. Saat Christine akan menghubungi polisi, Yosef mencegahnya, karena kalau sampai menghubungi polisi, gereja akan tersinggung. Mereka mengharapkan aku menyelesaikan tugas ini, ujar Yosef. Patrick sedikit tersinggung oleh Yosef yang seolah menyalahkan Magda. Magda terikat dan terkunci di kamar, jadi nggak mungkinlah Magda yang melakukannya. Yosef segera masuk ke kamar Magda dan melihat isi lemari. This is the games room. Jesus. Christine menghampiri Magda dengan penuh nafsu amarah karena telah membunuh Nick anaknya. Yosef mengeluarkan tembakan untuk menghentikan mereka, kemudian mengikat kembali tangan Magda. Karena Yosef telah mengeluarkan senjata di rumahnya, Patrick merasa kesal. Harusnya kau membawa Alkitab di tanganmu, bukan senjata, ucap Patrick. Kembali ke Yosef yang sedang melakukan ritual, serta Rebecca membaca mantra untuk mengusir roh jahat yang merasuki Magda. For thine is the kingdom. Kemudian terlihat Yosef seperti meminumkan cairan sesuatu ke dalam mulut Magda. Semoga bukan cairan sianida ya, Besti. Spontan, dari mulut Magda mengeluarkan asap. Lampu mulai rebray, efek energi roh jahat yang begitu kuat. Hingga ikatan di tangan Magda mulai terlepas. Terlihat Magda goyang seperti mau pargoy. Aneh bin ajaib, tubuh Magda terbang melayang di atas ranjang. Terlihat nampak sekolebat sosok iblis goreng patut yang merasuki tubuh Magda. Saat Yosef akan melepaskan kembali tembakan, dia dihalangi oleh Patrick. Mendengar suara tembakan, Magda pun jempe. Saat ngariung, mereka menyatakan kalau Magda metong. Patrick dengan muka sinis terlihat menyalahkan Yosef. Patrick mengatakan tidak seharusnya pastor membawa beceng. Setelah itu, Patrick mencoba mengusir Yosef. Namun, Yosef bersikukuh tidak akan pergi karena tugasnya belum selesai. Yosef menjelaskan kalau di rumah ini ada yang bermain dengan setan. Itu bisa terlihat dari simbol-simbol di ruang tamu maupun kamar Magda. Dia juga menjelaskan kalau pembunuh Nick ada di sekitar kita. Ross yang pendiam dan gak banyak omong pun kini angkat bicara kalau itu semua perbuatan Magda yang cemburu pada keluarganya. Bukankah orang yang terakhir bareng sama Nick adalah kamu, Ross? Tanya Yosef. Patrick merasa tidak senang dengan pertanyaan Yosef. Tidak seharusnya menginterogasi Ross putrinya. Yosef dan Patrick cekcok yang pada akhirnya mereka pun gelut. Christine yang muak melihat adegan itu segera melepaskan tembakan ke udara. Gelut pun selesai dengan hikmat. Yosef segera pergi ke kamar untuk membereskan baju. Rebecca mencoba menahannya untuk tidak pergi, karena menurutnya pekerjaannya belum selesai. Rebecca mulai memberi pengertian atas sikap ibu dan pamannya. Di sini yang lain terlihat Patrick sedang menenangkan diri dengan sebotol Amer. Yosef yang berencana pergi pun disuruh duduk untuk menemaninya minum. Patrick mulai membuka hati dan menerima keberadaan Yosef untuk membantu keluarganya. Yosef mulai bercerita tentang masa lalunya. Kalau dia juga sama seperti Patrick, tidak mempercayai setan. Namun setelah melihat dengan mata hidung sendiri, dia baru menyadari kalau mereka memang ada.
Yosef kembali menjelaskan kalau dirinya dulu seorang pengedar narkoba. Lantas, apa yang membuatmu bertaubat? Tanya Patrick. Semua berawal saat salah satu rekan saya metong. Saya kira itu karena overdosis, tapi ternyata itu karena ada makhluk lain di tubuh rekannya, jawab Yosef. Sosok yang ada pada diri Magda seperti sosok yang ada pada diri rekannya. Yosef kembali meminta izin pada Patrick untuk menyelesaikan tugasnya. Akhirnya Patrick mengizinkannya. Tak lama Rebecca memeluk Patrick dan berterima kasih untuk tetap membiarkan Yosef menyelesaikan tugasnya. Saat malam hari ketika Patrick mencekik botol, dia dikejutkan oleh sosok makhluk yang mengenakan jubah hitam. Kemudian makhluk itu mendagorkan botol ke kepala Patrick. Lantas Patrick dihantam oleh alat siram. Patrick pun nonggeng. Scene kembali ke Yosef. Saat tertidur, dia memimpikan seorang temannya yang mati ditembak karena hantu yang merasukinya. Yosef masa mudanya mirip seperti Kang Willy ya. Ketika Yosef terbangun mendengar keributan di luar, ternyata terlihat Patrick yang sudah tidak bernyawa. Christine menghampiri jasad Patrick. Dia refleks marah pada Yosef karena semenjak dia datang ke rumah ini membuat ibunya, Magda, Nick, dan Patrick semua mati terbunuh. Christine yang sedang diliputi amarah menyuruhnya pergi kalau tidak ingin terlibat dengan kepolisian. Mendengar hal itu, Yosef pun pergi. Saat akan meninggalkan rumah, kembali Rebecca mencoba menenangkan dan menyuruhnya untuk tidak pergi. Yosef menegaskan, saat ini iblis tinggal di rumah ini, di dalam diri salah satu dari kalian, dan itu akan tetap ada sampai dikeluarkan. Rebecca mengatakan kalau dia pasti akan menghubunginya kembali kalau ibunya sudah merasa tenang. Sebelum pergi, Rebecca memberikan sebuah amplop dari Patrick. Setelah menerima amplop itu, Yosef pun pergi. Saat Yosef ngopi santuy, uskup menelepon untuk menanyakan tugasnya. Yosef mengatakan kalau dirinya ditolak saat penyelidikan. Uskup memberi saran untuk menyelesaikan tugasnya mengusir roh jahat, dia harus memberi pengertian pada pemilik rumah. I am feeling doubtful. The situation has become complicated. My investigation has been overruled. Di dalam mobil, Yosef membaca sepucuk surat dari Patrick. Setelah mengetahui isi surat dan penjelasan yang Patrick sampaikan, benar sekali kecurigaannya selama ini pada Rose. Tanpa buang waktu, dia segera injak gas kembali ke rumah itu. Di scene berbeda, terlihat Christine sedang menelpon petugas. Dalam percakapan tersebut, Christine berbohong mengatakan Nick dan Patrick pamannya sedang bepergian keluar. Hello, officer. Oh, Patrick just left, actually. Must have been soon after I went to sleep last night. Padahal kan sebenarnya mereka udah meninggoy. Kemudian muncul Rose yang langsung mengutarakan isi hatinya. Dia merasa bukan siapa-siapa di rumah ini dan tidak pernah diterima di keluarga ini. Tak berselang lama, tahu-tahu Christine ngelai darah dong, Besti. Di scene lain terlihat Yosef baru sampai di rumah tersebut. Yosef mulai memasuki rumah dan mulai merasakan kehadiran sosok dedemit. Dia segera mencari Rebecca dan Christine di setiap ruangan. Terlihat Rebecca yang sedang terikat di sebuah kursi dengan mulut disumpal kain. Rebecca memberitahu kalau Rose tidak sehat. Dia juga yang telah meneluh ibuku, ujar Rebecca. It's Rose. She's not well. Di scene yang lain terlihat Christine yang muncul di balik kain dengan mulut mengeluarkan darah, kemudian mendagor-dagorkan kepalanya ke meja. Yosef dan Rebecca mencoba menghindarinya. Mereka pergi ke arah lorong. Yosef mencoba mengusir setan, dedemit, uka-uka yang ada dalam tubuh Christine. Mereka berdua adu mekanik. Tak lama setan tersebut pun hilang entah kemana. Di scene berbeda, ternyata Rebecca sudah berada di tangan Rose. Dia menodongkan sebuah pistol ke kepala Rebecca. Yosef mencoba menyadarkan Rose. Rose menjelaskan kalau dirinya hanya membunuh Nick, sementara yang membunuh Patrick adalah Christine.
Ross melakukan ini karena dirinya merasa tak dianggap di keluarga ini. Ross juga tahu bahwa namanya tidak tercantum di surat wasiat. Tiba-tiba dia dirasuki roh jahat yang dia perintahkan untuk membunuh semua keluarga Agnes. Ross mencekik leher Yosef. Ross kembali mengatakan kalau selama ini Agnes neneknya pilih kasih. Dia hanya menyayangi Rebecca, cucunya sendiri. Selama ini aku merasa tidak ada yang beres, seolah aku bukan bagian keluarga. Aku diperlakukan berbeda. Karena semua itu aku menoleh padanya, penguasa kegelapan. Melihat setan yang agresif, Rebecca gercep mengambil beceng. Rebecca menyuruhnya mundur, tapi dia tidak menuruti Rebecca. Terpaksa Rebecca langsung menembak tubuh Ross. Sementara itu, Yosef tidak berhenti terus-terusan mencoba mengusir dedemit yang merasuki tubuh Ross. Akhirnya dedemit keluar dari tubuh Ross. Setelah itu Ross pun metong. I need to get you help. Akhir cerita, Yosef dan Rebecca selamat dari dedemit yang menyerangnya. Christine pun sudah kembali sehat jauh dari dedemit. Film pun berakhir dengan ya gitu deh. Langsung komen aja ya Besti. Jangan lupa like dan share juga. See you next movie. Bye. Time to think about that now. Hopefully the doctors can help. And if not,